Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Auditing 2 yang mana akan membahas materi International Standard on Auditing yang akan dijelaskan oleh kelompok 2 dengan anggota Mary Yulia, Indah Musfita, Rizalul Fikri, Farah Fadilah, Putri Nandaleri, dan Jihan Oktani. Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dan peranan kerangka dasar. Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama, Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, ruang lingkup kerangka dasar. Kerangka dasar ini membahas beberapa hal. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu membahas tentang asumsi dasar. Di sini terdapat dua asumsi dasar. Yang pertama yaitu dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Asumsi yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, maka laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Ruang lingkup yang ketiga yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan.
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting. Misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencetak informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Yang ketiga yaitu keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi disebut andal apabila yang pertama, penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang mengharuskan disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya saja. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya saja, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut. Namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Nah, dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat. Yang ketiga, informasi harus netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Yang keempat, pertimbangan sehat. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Selanjutnya yaitu kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan
mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. Karakteristik kualitatif yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Selanjutnya, kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Misalnya saja, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditur mungkin mengurangi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan. Karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan harus menyadari kendala ini. Selanjutnya, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktek, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional. Selanjutnya yaitu penyajian wajar. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari atau menyajikan dengan wajar informasi semacam itu. Selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Yang pertama yaitu posisi keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva.
Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang kedua yaitu kinerja. Penghasilan bersih atau laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar pengukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya, penyesuaian pemeliharaan modal. Revaluasi atau pernyataan kembali aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif, pos ini dimasukkan dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Selanjutnya yaitu pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama, investor. Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, karyawan. Karyawan juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang kelima yaitunya pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi yang mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian Pengakuan unsur aktivitasnya. laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi
unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang, dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan dalam memenuhi syarat, suatu pos harus memenuhi beberapa kriteria ini. Yang pertama itu probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Dan konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan operasi perusahaan. Dan kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah keandalan pengukuran. Ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan atau tingkat variabel tertentu. Pada banyak kasus, biaya atau nilai yang harus diestimasi dan atau penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Dan yang ketiga adalah pengakuan aktiva. Aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aktiva tidak dapat diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Dan yang keempat adalah pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dan kriteria yang kelima yaitu pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Dan kriteria yang keenam adalah pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Dan materi selanjutnya mengenai pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dan berbagai dasar pengukuran tersebut ialah yang pertama itu berdasarkan biaya historis, di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Dan yang kedua itu berdasarkan biaya kini atau current cost, itu di mana aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh di waktu sekarang. Dan yang ketiga adalah nilai realisasi atau penyelesaian, atau nama lainnya realizable atau settlement value, di mana aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Dan selanjutnya itu yang keempat, itu berdasarkan nilai sekarang atau present value, di mana aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.
Konsep modal dan pemeliharaan modal. Yang pertama itu konsep modal. Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan, di mana menurut konsep modal keuangan seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, di mana modal adalah sinonim dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Dan sedangkan menurut konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada misalnya itu unit output per harinya. Selanjutnya mengenai konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba. Pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial dari aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aktiva bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap distribusi dari para pemilik selama periode. Dan pemeliharaan modal keuangan dapat diukur baik dalam satuan moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan. Dan yang kedua itu pemeliharaan modal fisik, di mana menurut konsep ini laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama suatu periode. Dan konsep pemeliharaan modal berkepentingan dengan bagaimana perusahaan mendefinisikan modal yang ingin dipelihara, karena konsep ini mengaitkan konsep modal dengan konsep laba dan memberikan rujukan untuk mengukur laba. Rincian nomor ISA 200 sampai dengan ISA 810. ISA 200. Standar audit ini berkaitan dengan tujuan dari audit laporan keuangan itu adalah untuk memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan yang disiapkan di semua bahan memadai dan sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku kerangka kerja. ISA 210. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. ISA 220. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. ISA 230. Standar audit ini berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. ISA 240. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Secara spesifik, memperluas bagaimana ISA 315 dan ISA 330 harus diterapkan dalam kaitannya dengan risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan. ISA 250, standar audit ini berkaitan dengan mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. ISA 260, standar audit ini berkaitan dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. ISA 265, standar audit ini berkaitan dengan pengkomunikasian definisi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. ISA 300, perencanaan audit melibatkan penetapan strategi audit menyeluruh untuk pelaksanaan perikatan atau penugasan dan pengembangan rencana audit. Auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh yang meliputi ruang lingkup, waktu, arah audit, dan memandu pengembangan rencana audit. ISA 315, standar audit ini berkaitan dengan pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. ISA 320, standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk menerapkan materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan ISA 450 yang menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi
jika ada terhadap laporan keuangan. ISA 330, standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan menerapkan respons terhadap risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai oleh auditor berdasarkan standar audit 315 dalam suatu audit atas laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu ISA 402. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Selanjutnya, ISA 450. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, ISA 500. Standar audit menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor. Selanjutnya, ISA 501. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Selanjutnya, ISA 505. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor terkait kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Secara spesifik, memperluas bagaimana ISA 315 dan ISA 330 harus diterapkan dalam kaitannya dengan risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan. Selanjutnya, ISA 510. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang berhubungan dengan saldo awal dalam perikatan audit tahun pertama. Selain jumlah dalam laporan keuangan, saldo awal mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal suatu periode, seperti kontingensi dan komitmen. Selanjutnya yaitu ISA 520. Standar audit ini mengatur penggunaan prosedur analitis oleh auditor sebagai pengujian substantif. Standar audit ini juga mengatur tanggung jawab auditor untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir audit yang akan membantu auditor pada waktu merumuskan kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ISA 530. Standar audit ini diterapkan ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Selanjutnya, ISA 540. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan dalam audit atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ISA 550. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas hubungan dan transaksi pihak berelasi dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya ISA 560. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya ISA 570. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ISA 580. ISA ini menjelaskan bagaimana memperoleh penegasan tertulis tentang representasi manajemen. Jika ketentuan perundang-undangan mewajibkan manajemen membuat representasi tertulis kepada publik tentang tanggung jawabnya, dan auditor memastikan bahwa pernyataan tersebut memberikan sebagian atau seluruh representasi. Selanjutnya yaitu ISA 600. Auditor dapat menggunakan standar akuntansi ini bila mana ia melibatkan auditor lain dalam audit atas laporan keuangan yang bukan merupakan laporan keuangan grup, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kondisi. Tim perikatan grup dapat memutuskan untuk menggunakan bukti audit yang menjadi basis opini audit atas laporan keuangan komponen sebagai bukti audit bagi audit grup, tetapi ketentuan dalam SA ini tetap berlaku.
Selanjutnya yaitu ISA 610. Mengatur tentang tanggung jawab auditor eksternal ketika melakukan hubungan pekerjaan dengan auditor internal. Tentunya setelah auditor eksternal telah menentukan hal-hal yang berkaitan dengan standar akuntansi 315, yaitu bahwa fungsi audit internal mungkin relevan dengan audit. Jika sifat tanggung jawab dan aktivitas fungsi audit internal terkait dengan laporan keuangan entitas, juga auditor eksternal berharap untuk menggunakan pekerjaan auditor internal untuk memodifikasi sifat atau saat atau mengurangi luas prosedur yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ISA 620. Standar akuntansi ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor atas pekerjaan individu atau organisasi di bidang keahlian selain akuntansi atau audit, ketika pekerjaan tersebut digunakan untuk membantu auditor dalam mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Standar akuntansi ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ketika auditor internal secara individual menyediakan bantuan langsung kepada auditor eksternal dalam pelaksanaan prosedur audit. Jika keahlian di suatu bidang selain akuntansi atau audit diperlukan untuk mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup dan tepat, auditor harus menentukan apakah ia perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor seperti memberikan suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Selanjutnya yaitu ISA 700. Auditor wajib merumuskan opini mengenai apakah laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Untuk merumuskan opini, auditor wajib menyimpulkan mengenai apakah auditor telah memperoleh asuransi yang memadai atau wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah satu material, apakah karena kecurangan atau kesalahan. Auditor wajib mengevaluasi apakah laporan keuangan dibuat dalam segala hal yang material, sesuai dengan ketentuan atau persyaratan pelaporan kerangka keuangan yang berlaku. Evaluasi ini harus meliputi pertimbangan mengenai aspek kualitatif dari praktik akuntansi entitas itu, termasuk indikator mengenai kemungkinan bias dalam pandangan dan pemikiran manajemen. Selanjutnya yaitu ISA 705. Mengatur tanggung jawab auditor untuk menerbitkan suatu laporan yang tepat dalam kondisi ketika dalam merumuskan suatu opini audit. Berdasarkan standar akuntansi 700, auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan diperlukan. Selanjutnya yaitu ISA 706. Mengatur komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika auditor menganggap perlu untuk, yang pertama, menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang sedemikian penting bahwa hal-hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan. Yang kedua, menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Selanjutnya yaitu ISA 710, menguraikan tanggung jawab auditor ketika berurusan dengan informasi komparatif dari entitas tersebut. Jika laporan keuangan periode sebelumnya tidak diaudit, auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup dan memadai mengenai laporan keuangan periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu ISA 720. Mengatur tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan dan laporan auditor terkait. Dalam hal tidak terdapat ketentuan khusus dalam perikatan, opini auditor tidak mencakup informasi lain dan auditor tidak memiliki tanggung jawab khusus untuk menentukan apakah informasi lain tersebut telah disajikan dengan tepat. Namun, auditor tetap harus membaca informasi lain tersebut karena kredibilitas laporan keuangan auditan dapat terganggu oleh ketidakkonsistenan material antara laporan keuangan auditan dan informasi lain tersebut. Selanjutnya yaitu ISA 800.
mengatur pertimbangan khusus dalam penerapan ISA 100-700 dalam audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus. Tujuan auditor ketika menerapkan SPA dalam audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus adalah untuk menangani dengan tepat pertimbangan khusus yang relevan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan perikatan. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan perikatan tersebut. Yang ketiga, perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ISA 805. Mengatur pertimbangan khusus yang relevan dengan suatu audit atas suatu laporan keuangan tunggal atau atas suatu unsur, akun, atau pos laporan keuangan tertentu. ISA ini berkaitan dengan pertimbangan khusus atas penerapan ISA 100-700 untuk suatu audit atas laporan keuangan tunggal atau unsur, akun, atau pos spesifik dari suatu laporan keuangan. Laporan keuangan tunggal atau unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan keuangan yang mungkin disusun sesuai dengan kerangka umum dan kerangka khusus. Selanjutnya yaitu ISA 810. Berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan perikatan untuk melaporkan ringkasan laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar internasional tentang audit atau ISA oleh auditor yang sama. Baiklah semuanya, sekian materi mengenai International Standard on Auditing. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.